Selamat pagi Oma Opa. Bagaimana dengan keadaan hari ini? Pagi ini tentunya ada sukacita ya. Sungguh saya secara pribadi bersyukur, berterima kasih walaupun hanya melalui ibadah secara online, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita terus berbakti, beribadah, terkhusus dalam persekutuan senior pagi hari ini. Oma Opa, tentunya hari ini adalah merupakan hari yang sangat bahagia, sangat bergembira bagi kita semua ya. Karena apa? Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Oma Opa kita boleh meluapkan sukacita kita, rasa gembira kita dengan kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan pujian yang sangat menggembirakan bagi hidup kita, diri kita ya, karena kasih karunia Tuhan. Mari Oma Opa kita akan menyambut pujian pembuka ya, yang saya ambilkan dari PKJ 16 baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan, mari gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kasih hanya Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Oma Opa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Allah ya Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, karunia dan anugerah. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini pun Tuhan, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Dan saat ini pun Tuhan, kami juga memohon biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, boleh memberikan hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, kami pun bersyukur, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami mohonkan semuanya ini, amin. Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi rasa syukur kita kepada Tuhan itu yang tidak dapat kita ukur dengan apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan tidak dapat diukur karena kasih Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Saat ini Oma Opa, mari kita
menyambut firman Tuhan dengan pujian, "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oma opa yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya udah kangen banget. Rasanya udah kangen banget pengen ketemu, tapi memang kita harus menahan diri dulu. Saya cuma ingin menyebutkan nama-nama oma, opa yang seringkali saya lihat di kebaktian. Biarlah ini boleh menjadi obat kangen saya untuk bisa menemui oma opa. Yang pertama, Bude Mariam. Halo Bude. Bude Endang, Oma Susi, Ibu Elizabeth, Oma Kasti, Bapak Kasti, Bu Marianti, Bu Meta, Mbah Suminem, Opung Magdalena, Oma Lim Munsan, Mbah Tuminem, Bapak Soeharto, Pak Hadi, Ibu Maike, Ibu Mariana, Ibu Sri Rahayu, Ibu Panghanmi, Ibu Rusmini, Ibu Niobengwa, dan oma opa yang lain. Kita nikmati firman Tuhan saja sebelum nanti kita ketemu di waktu yang sangat membahagiakan. Mari, Bapak Ibu, oma opa, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita buka 2 Korintus 4
ayat yang ke-16. Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu, untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, boleh memberikan sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami, boleh juga menerangi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar, belajar, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita buka 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Saya ulang. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh tetap setia mau belajar dalam firman-Nya. Oma Opa, Bapak Ibu, kita sering mendengar orang lain berkata kepada kita ataupun kepada teman kita, wah, si ibu itu kelihatannya semakin hari semakin muda. Bukan semakin tua, tetapi semakin muda. Wah, bapak itu setiap hari semangatnya luar biasa. Dan wah, si ibu itu makin hari makin cantik. Oma Opa, kalau kita ada orang yang mengatakan diri kita cantik ataupun diri kita semakin muda, saya percaya bahwa kita semua senang. Nggak ada orang lain dibilang, wah itu si ibu itu cantik, terus ibu itu menjadi tidak senang. Pasti merasa senang. Jadi urusan cantik, urusan ganteng, urusan muda, urusan tua bisa berpengaruh pada diri kita. Dan saya yakin, saya juga senang kalau orang lain katakan, wah Pak Iris makin hari makin muda deh, bukan makin tua. Ya, semua orang kepingin tetap muda. Semua orang tetap kepingin tetap ceria. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umur itu oleh para ahli bisa dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama secara kronologis, umur secara kronologis. Umur secara kronologis berarti umur kita seperti deret hitung, yang setiap tahun pasti bertambah. Kalau sekarang saya umur 60, besok tahun depan pasti umur saya jadi 61, tahun depannya lagi jadi 62, dan seterusnya dan seterusnya. Deret hitung secara kronologis ini sudah pasti. Nggak bisa kalau hari ini kita 60, besok jadi 59, atau makin muda jadi 58 atau 57. Pasti jadi 61. Itu deret hitung umur kita secara kronologis. Yang kedua, umur kita bisa dilihat dari
sisi biologis. Artinya ada orang yang masih muda tetapi matanya sudah rabun, telinganya sudah tidak mendengar, padahal dia masih muda. Tetapi ada seorang nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang umurnya sudah 9 tahun, dia nggak pikun, telinganya masih mendengar dengan jelas, dan matanya masih tajam, masih bisa masukin benang di dalam lubang jarum. Artinya apa? Secara biologis, oma yang sudah berumur 90 tahun belum tentu kalah dengan oma yang berumur 50 tahun atau 60 tahun. Jadi secara biologis orang bisa berfungsi dengan baik, kakinya masih bagus, tangannya masih bagus, tenaganya masih kuat padahal sudah tua. Tetapi ada yang masih muda tapi sudah loyo. Jalan sedikit ngap. Ya. Aktivitas sedikit sudah capek dan sebagainya. Jadi secara biologis kita bisa dibedakan dari fungsi-fungsi tubuh kita. Nanti setelah ini kita bisa lihat kita ini umur biologisnya berapa. Kalau umur kronologisnya kan udah ketahuan tuh bahwa hari ini kita 60 tahun. Tapi umur biologis kita ada di mana? Apakah fungsi tubuh kita masih berfungsi semua? Atau sudah menurun tetapi tidak banyak? Atau menurun banyak sekali? Ya, jadi yang pertama tadi umur bisa dilihat dari secara kronologis, secara deret hitung. Secara biologis, jadi fungsi-fungsi tubuh kita sampai di mana masih berfungsi. Dan yang ketiga, umur bisa dilihat secara psikologis. Oma opa pernah mendengar ada yang mengatakan si bapak itu makin tua makin seperti anak kecil. Atau anak kecil ngomongnya seperti orang tua. Jadi orang tua ngomongnya seperti anak kecil ngomongnya seperti orang tua. Orang tua harusnya semakin hari semakin bijaksana, semakin sabar, bukan semakin jadi tukang marah-marah, atau semakin tidak bisa menerima orang lain, atau semakin justru kita menjadi masalah buat orang lain. Jadi secara kebatinan, secara batiniah, itu orang bisa dilihat umurnya, tapi umur psikologisnya, umur kejiwaannya. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita jangan tawar hati meskipun manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbarui setiap hari. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita jangan terpengaruh dengan umur kronologis kita. Umur kita itu jangan dihitungin terus, gue tiap hari naik tua, semakin hari semakin tua, semakin hari semakin tua, semakin hari semakin tua. Jangan, ya, walaupun memang tidak boleh kita lupa dengan umur kita, tetapi jangan diingat-ingat dengan umur kita. Tapi bagaimana kita bisa berusaha agar secara biologis
fungsi tubuh-tubuh kita menjadi semakin hari semakin baik. Minimal bisa dipertahankan. Sekarang obat yang paling laku itu adalah obat anti tua. Ya, orang nggak mau tua, dia beli obat supaya nggak berkerut. Tapi semangatnya, batiniahnya tidak diperbarui. Jadi kita boleh makan yang bergizi, yang baik, teratur, hidup kita bagus, ya, tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, tetapi batiniah kita juga harus dicukupi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang menggembirakan. Kalau hal-hal yang tidak menggembirakan, enggak usah terlalu dipikiri. Kalau kita ngelihat sinetron, isinya kan, atau berita, isinya hal-hal yang suka menyedihkan, tragedi, ya, perampokan, pembunuhan, begal, dan sebagainya. Itu tidak membawa batiniah kita tumbuh dengan baik. Tapi marilah kita, batiniah kita disirami sesuatu hal yang baik. Niscaya ketika fungsi biologis kita masih baik, masih bisa bertahan lama, walaupun pasti ada turunnya, dan batiniah kita disiram dengan sesuatu yang baik, umur kita akan lebih baik, lebih panjang. Orang memang dikatakan umur di tangan Tuhan, tetapi umur juga tergantung dari kesehatan kita juga. Kalau kesehatan kita baik, ya, pola pikir kita positif, tidak negatif melulu, ya, niscaya hati menjadi lebih tenang, lebih gembira, dan pada akhirnya menjadi hidup yang menyenangkan. Oma opa pasti senang, merindukan, menginginkan kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan bersama-sama dengan keluarga, bersama anak, cucu, menantu yang bahagia. Dan mari kita, diri kita menjadi sumber kebahagiaan bagi sekeliling kita. Biar kalau kita berbahagia, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Tetapi kalau kita sedih, kita menderita, pasti orang ke bawah-bawah. Jadi Bapak Ibu, mari kita sirami diri kita dengan hal-hal yang positif. Mari kita pelihara tubuh jiwa kita dengan sesuatu yang baik. Ada berita gembira dan saya ikut senang juga. Belum lama ini Badan Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan ketentuan golongan umur yang baru. Bahwa umur 18 sampai 65 itu masih dibilang pemuda, Bapak Ibu. Wah, saya begitu baca ini saya senang nih, berarti aku masih muda. Saya masih pemuda. Dan umur yang 66 sampai 79 itu baru dibilang setengah baya. Umur 80 sampai 99 baru disebut sebagai orang tua. Dan umur 100 tahun ke atas disebut sebagai orang tua yang berusia panjang. Wah, Bapak Ibu, berapa umur Bapak Ibu sekarang? Nanti dilihat saya masuk golongan mana. Ternyata kita semua masih muda. Saya masih muda, Bu Titin masih muda, apalagi Penatua Stefani masih anak. Ya, masih pemuda lah, ya.
masih sama, masih pemuda. Ya, artinya kita disemangati bahwa sebetulnya kita masih bisa berlaku sebagai pemuda. Masih bisa berkarya. Masih bisa melakukan ono ini. Masih bisa berpikir itu dan ini. Sehingga yang ada pada kita, yang Tuhan berikan pada kita, tubuh kita, pikiran kita, tenaga kita, kita boleh berikan kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Di tengah-tengah anak, cucu, menantu, dan jemaat Tuhan. Bahkan dengan masyarakat kita. Tetaplah semangat, tetaplah menjadi muda, dan tetaplah mempunyai hidup yang bahagia. Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan doa syafaat untuk kita semua. Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat. Itu adalah semua adalah anugerah Tuhan yang boleh kami alami. Tapi dalam masa-masa sekarang ini Tuhan, bukan cuma kami yang susah, bukan cuma kami saja yang menderita, tetapi hampir seluruh dunia mengalaminya. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami tidak merasa sendiri dalam kesusahan kami. Biarlah kami tidak merasa kami berjalan sendiri, tetapi kami tetap saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk oma-opa yang sampai hari ini belum bisa beribadah ke gedung gereja. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan sebuah halangan untuk kami tidak beribadah kepada-Mu. Tapi larangan untuk tidak beribadah di gedung gereja di usia yang ke-60 tahun ini, justru kami merasa disayang oleh Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kami. Ini bukan larangan yang semata-mata melarang kami, menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi justru gereja menyayangi kami. Gereja ingin merawat kami agar kita tidak kena penyakit. Gereja ingin merawat dan menyayangi para lansia melalui kebijakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan gereja GKI Pondok Makmur yang begitu setia merawat kami, memperhatikan kami. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga persekutuan kami kembali boleh tercipta, terlaksana. Karena pada hakikatnya gereja adalah sebuah persekutuan kudus. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang mengupayakan segala sesuatu untuk kebaikan dunia ini, untuk kesembuhan orang-orang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, menguatkan mereka, dan memberikan semangat, agar apa yang mereka lakukan adalah semata-mata bakti mereka kepada kemanusiaan dan juga kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak cucu kami berdoa anak cucu kami, menantu kami, dan juga saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kasih Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan boleh kami nikmati bersama-sama. Kami berdoa untuk oma-opa yang sedang sakit. Kami berdoa untuk oma-opa yang sedang lemah tubuh dan juga dalam pergumulan. Biarlah kesembuhan dan kekuatan boleh Engkau berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, dan kiranya berkat Tuhan, kebahagiaan bersama Tuhan boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Amin. Oma Opa, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penatua Irianto, dan firman itu sangat-sangat menguatkan kita, ya, dan boleh menghibur kita sehingga kita boleh mempunyai hati yang gembira, ya, karena sesuai dengan tema menjadi muda di usia lansia. Nah, Oma Opa, untuk boleh mengakhiri persekutuan senior pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama dengan pujian penutup NKB 188, bait yang pertama dan yang kedua. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu dengan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Setiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kembali menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan kalau ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan kalau ibadah ini boleh kami lakukan dan kami dimampukan untuk hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu, terima kasih atas teguran-Mu, terima kasih juga akan cinta kasih-Mu melalui firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman itu boleh menghibur kami, menguatkan kami, dan juga bahkan menyembuhkan kami. Tuhan Bapa dalam surga, sertailah kami yang sebentar lagi akan
kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.